A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang artinya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, dan sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dicintai oleh Allah, bahasan kita hari ini menyangkut keutamaan ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah dan Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwa kebutuhan seseorang kepada ilmu termasuk kebutuhan primer. Dan kebutuhan ini melebihi kebutuhan badan pada makanan. Karena kebutuhan seseorang kepada makanan hanya sekali atau 2 kali dalam sehari. Sedangkan kebutuhan seorang kepada ilmu itu sebanyak helaan nafasnya. Setiap jiwa membutuhkan iman atau hikmah. Jika iman atau hikmah itu lepas, ia akan binasa dan hancur. Dan iman dan hikmah itu bisa diperoleh hanya dengan jalan ilmu. Orang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Sebagaimana penduduk surga dan neraka itu tidaklah sama. Allah mengatakan di dalam surat Az-Zumar ayat 9, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui atau berilmu dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Dan di dalam surat Al-Hasr ayat 20 dikatakan, tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga ialah orang-orang yang beruntung. Siapa yang dianugerahi ilmu itu, ia berarti telah diberikan kebaikan yang banyak. Surat Al-Baqarah ayat 269 menyatakan, Allah menganugerahkan al-hikmah atau kefahaman di dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah ini, ia benar-benar telah dianugerahi kurnia yang banyak. Dan hanya orang-orang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Keutamaan ilmu bahkan telah digambarkan oleh Allah ketika menyuruh para malaikat untuk bersujud memberikan penghormatan kepada Adam, karena Adam diberikan karunia ilmu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 31 dan sampai 32 dikatakan bahwa dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu atau kalian benar-benar orang yang benar. Mereka menjawab, para malaikat, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana. Malaikat ridho pada penuntut ilmu. Dari Katsir bin Qais, ia berkata, aku pernah duduk bersama Abu Darda di masjid Damaskus. Kemudian ada seorang pria yang datang lantas berkata, wahai Abu Darda, aku sungguh mendatangimu dari kota Rasulullah SAW karena ada suatu hadis yang telah sampai padaku, di mana aku tahu bahwa engkau yang meriwayatkannya dari Rasulullah SAW. Aku datang untuk maksud mendapatkan hadis itu. Abu Darda lantas berkata,
Sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Dan sesungguhnya orang yang berilmu akan dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi sampai ikan yang berada di dalam air. Dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam Badar dari bintang-bintang lainnya. Orang yang berilmu dan belajar termasuk orang yang selamat dari laknat. Dunia ini terlaknat. Demikian disampaikan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa dunia itu terlaknat. Terlaknat semua yang ada di dalamnya, yang selamat hanyalah satu, orang yang berzikir. Yang kedua, orang yang bersama dengan orang yang berzikir. Yang ketiga, seorang alim atau berilmu. Dan yang keempat adalah orang yang mau belajar. Sebaik-baiknya manusia adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dari Utsman radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya orang di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari nomor 4739. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa belajar dan mengajarkan Al-Quran mencakup mempelajari, kemudian mengajarkan huruf-hurufnya, serta mempelajari dan mengajarkan maknanya. Sampai kapan kita menuntut ilmu? Menuntut ilmu itu sampai mati. Menuntut ilmu itu tidak pandang usia. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim dan mukmin tidak semestinya merasa puas dengan kebaikan yang ia dengarkan hingga kehidupannya berujung masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini disebutkan bahwa orang yang tak pernah merasa puas dalam ilmu merupakan tanda keimanan dan sifat orang yang beriman. Oleh karena itu, para ulama ketika ditanya sampai kapan engkau menuntut ilmu, jawab mereka, ilal mamat, sampai mati. Abdullah bin Mubarak ditanya, sampai kapan engkau mendengar hadis? Jawaban beliau, ilal mamat, sampai mati. Imam Ahmad ditanya, sampai kapan engkau menulis hadis dari seseorang? Jawab beliau, ilal mamat, sampai mati. Sampai kapan kita menuntut ilmu? Apakah kita cukup berpuas diri dengan ilmu yang kita miliki? Tuntutlah selalu ilmu, ilal mamat, sampai mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.